Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum, agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa, setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini tema kita sangat menarik, yaitu APBD perubahan untuk siapa? Ya, ini pertanyaan ya. Jadi kalau pertanyaan untuk siapa, jawabannya tentunya ya mungkin untuk saya, untuk kamu, untuk mereka dan sebagainya kan gitu. Nanti akan terjawab di dialog malam ini. Dan di studio telah hadir ada 3 orang narasumber yang akan mengupas masalah ini. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Narasumber pertama Ibu Insinyur Puji Rahayu, Kepala Bapeda Kabupaten Kebumen. Selamat malam Bu Puji. Selamat malam Pak Wajan, selamat malam pemirsa Ratih TV dan pendengar Radio NFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji telah hadir di studio. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Tatak Sajoko, Sarjana Hukum. Beliau salah seorang anggota Dewan ya, anggota DPRD Kabupaten Kebumen. Selamat malam Pak Tatak. Selamat malam Pak Warjan, selamat malam Bu Puji, selamat malam Pak Dokter, selamat malam pemirsa Ratih TV yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatak telah hadir di studio dan saya akan perkenalkan narasumber yang ketiga. Tentunya Anda sudah tidak asing dengan sosok yang satu ini, karena hampir setiap malam minggu beliau pasti hadir di studio. Ya, pengasuh tetap acara ini, beliau seorang advokat senior dan juga dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Hambali. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak. Semangat Pak Dokter ya. Harus. Iya. Kalau nggak semangat saya bingung malam minggu sendirian kan gitu. Dan kepada para pemirsa, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bagi yang ingin bergabung silahkan hubungi kami melalui saluran SMS atau WA di 0821 333 55547. Program ini juga bisa Anda saksikan ya, melalui saluran YouTube Live atau Facebook Live. Baik pemirsa, kita akan segera berbincang untuk mengupas tema malam hari ini, APBD perubahan untuk siapa? Mari kita cari jawabannya bersama-sama melalui para narasumber. Yang pertama saya akan ke Bu Puji Rahayu, Kepala Bapeda. Kalau ada APBD murni ya Bu ya, ada APBD perubahan. APBD perubahan itu berarti maksudnya APBD murni ini kemudian ada perubahan atau gimana Ibu? Terima kasih Pak Warjan. Jadi APBD murni itu yang sudah ditetapkan di tahun lalu, kemudian setelah dievaluasi triwulan 2 ini sampai dengan bulan Juni sehingga terjadi perubahan-perubahan sehingga kita harus menyesuaikan, sehingga namanya APBD perubahan. Dan setiap tahun pasti ada APBD perubahan apabila dianggap itu perlu dan selama ini pasti ada perubahan. Tetapi basicnya tetap APBD murni Bu ya? Iya, RKPD kita RKPD murni. Kemudian perubahan yang terjadi di tahun ini apakah cukup signifikan Bu Puji? Jadi untuk tahun ini kita mengalami beberapa hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan. Yang pertama tentunya dengan adanya COVID yang kita ketahui bersama di Kabupaten Kebumen. Sejak bulan Maret terjadi kasus COVID sehingga beberapa kegiatan mengalami suatu hambatan. Kemudian adanya instruksi dari adanya pernyataan dari Presiden, kita dalam kondisi tanggap darurat di Perpres nomor 20 tahun 2012 tahun 2020. Kemudian adanya Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus diutamakan untuk penanganan segera atau percepatan penanganan COVID. Sehingga hasil evaluasi di triwulan 2 bulan Juni yang kemarin kita lakukan, ternyata memang harus ada evaluasi untuk perubahan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk penanganan COVID. Ya. Baik, berarti ada beberapa faktor yang memang harus menyebabkan APBD ini harus berubah ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian mungkin masyarakat juga ingin tahu Bu, walaupun mungkin awal-awal dulu sudah pernah dipublikasikan lewat media, tapi
Apa salahnya kalau malam ini saya tanya kembali, sebenarnya berapa ya jumlah APBD Kabupaten Kebumen untuk tahun 2020 ini, Bu? Jadi untuk murni kita 3,03 triliun ya, belakangnya saya nggak begitu hafal. Iya. Kemudian dilakukan APBD perubahan yang kemarin sudah ditetapkan pada hari Jumat kemarin, tanggal 4 September, ini menjadi 2,865 triliun. Sehingga ada pengurangan sekitar 168 miliar di dalam pelaksanaan APBD dari murni ke perubahan. Berarti justru berkurang, Ibu ya? Berkurang, karena sebagian anggaran besar kita untuk DAU kita juga mengalami pemangkasan dengan adanya peraturan baru, penyesuaian, kemudian juga beberapa dana transfer yang harus diterima Kabupaten Kebumen ini mengalami pengurangan. Nah, kemudian dari alokasi anggaran ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 2, berapa tadi Bu? 2,865. 2,8 miliar sekian ya. Itu Dari pendapatan kita 2,87. 2,8 2,87. Untuk murni. Ya, 2,87. Dari dana 2,87 miliar itu mengalir kemana saja nih, Bu? Jadi itu kita masih ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kemudian untuk perubahan ini diutamakan yang pertama untuk penanganan COVID. Kemudian yang kedua untuk GPS, Ya. dan ketiga adalah jaring pengaman ekonomi. Dan itu sudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan anggaran-anggaran di semua OPD. Termasuk juga di DPR nih Pak. Iya, betul. Mengalami pemangkasan istilahnya, pemangkasan anggaran. Iya. Baik Bu Puji, saya akan ke Pak Tatak ini. Jadi APBD murni kita itu mengalami perubahan yang cukup signifikan nih Pak Tatak, terutama karena adanya COVID-19 ya. Gimana tanggapan Pak Tatak? Jadi begini Pak Warjan, bahwa berkaitan dengan adanya APBD murni yang jelas pendapatannya itu adalah 2,87 lebih 2 triliun 870 miliar lebih 500 sekian. Kemudian hari ini berkaitan dengan adanya perubahan menjadi pendapatan 2,66 lebih sekian. Nah, tentu berkaitan dengan ini sebenarnya tidak kita harapkan. Tetapi bagaimanapun juga ini terjadi bukan hanya di Kabupaten Kebumen. Yeah. Bahkan ini dari 200 negara lebih pun juga berkaitan dengan masalah COVID. Sehingga disinilah yang mau tidak mau DPRD bersama mitra dalam hal ini eksekutif tentu menjadi persoalan yang luar biasa, tetapi bagaimanapun juga tetap kita sikapi. Perlu diketahui bahwa Kebumen adalah kabupaten yang strategis seperti yang pernah saya sampaikan. Kita ada 26 kecamatan, 449 desa, dan ada 9 kelurahan. 11 kelurahan. Sehingga dalam hal ini, hal yang tidak mudah untuk mengelola itu, tetapi dengan keseriusan semua pihak tentu berkaitan anggaran itu bagaimana bisa sampai kepada masyarakat. Dan ini dilakukan terus-menerus meskipun dalam kondisi yang seperti kita tahu bersama hari ini bahwa COVID masih berjalan. Sehingga perubahan anggaran yang seperti itu tadi kita sampaikan, ini tidak lebih sebenarnya banyak hal yang kita lakukan bersama dengan eksekutif, karena dari anggaran murni, kemudian pada bulan Maret ya Bu, itu muncul berkaitan COVID, dengan begitu sikap Pemkab melakukan refocusing karena memang ini ada sebuah aturan dari pusat, bagaimanapun juga bahwa anggaran ini sebagian harus untuk penanganan terkait dengan COVID. Sehingga tentu kalau berkaitan dengan judul anggaran ini mau dibawa kemana, tentu kita berusaha keras bersama eksekutif untuk kita arahkan pada kepentingan masyarakat Kabupaten Kebumen. Nah, kemudian kalau begitu, apakah dari Dewan juga bisa memaklumi ya dan memahami bahwa adanya penurunan pendapatan ini kemudian menyebabkan tidak tercapainya target-target pembangunan pada tahun ini, Pak Tatak? Tentu sebenarnya pemakluman itu memang harus terjadi dan harus ada. Ini kan sebuah fakta.
yang tidak bisa kita hindari lagi. Maka bagaimanapun juga di satu sisi kita harus memperjuangkan pendapatan bisa eksis, tetapi karena fakta yang terjadi itu lebih kuat, maka mau tidak mau ya kita harus bisa memaklumi, sekaligus kita juga mengantisipasi. Begitu ya. Kemudian sebelum Pak Dokter, satu lagi ke Bu Puji. Dari penjelasan tadi, ya, Bu Puji dan Pak Dokter tadi, bahwa anggaran di tahun ini mengalami perubahan ya Bu ya. COVID ini ternyata telah membuat anggaran pun juga menjadi perubahannya ya, peraturan bupatinya sampai 5 kali. Ya, sampai 5 belum kali pernah berubah. terjadi. Ya. Apakah dapat dikatakan bahwa target-target pembangunan di tahun ini ambiar itu Bu Puji? Jadi kita jangan putus asa dulu. Kalau ambiar itu berarti sudah kacar-kacir. Kita harus menentukan target baru. Iya. Sudah kita lakukan. Yang sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2019 kita sudah tercapai, yaitu 5,59 tahun 2019 ya. Nah, diharapkan tahun 2020 ini kita menjadi 6 atau 6,1. Tetapi karena adanya pandemi Covid seperti ini yang berdampak jelas adalah perekonomian. Sedangkan di pusat saja pertumbuhan ekonominya minus. Sehingga kita yang harusnya target kita 6,1, ini kita hanya berani menargetkan 2-3 sesuai dengan yang terjadi di pusat maupun provinsi, sehingga kami tidak berani menargetkan sesuai dengan target awal dari RKPD kita, RPJM. Target 2,1 aja mungkin juga cukup berat ya, untuk berat. Bisa mencapainya. Baik ke Pak Dokter, bicara masalah APBD kan bicara masalah uang nih Pak Dokter. Nah ini termasuk dengan segala perubahan yang terjadi akibat perkembangan situasi dan kondisi kemarin. Bagaimana Pak Dokter melihat ya persoalan ini dari perspektif hukum? Silakan Pak. Begini Wajan. Jadi jangankan ada COVID ya. Mudah-mudahan COVID bukan sebagai satu alasan pembenar atau pemaaf. Jadi memang tanpa COVID pun hampir setiap tahun dapat dipastikan ada perubahan anggaran, perubahan APBD dalam hal ini. Dan yang sekarang kita tahu bersama tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Bapeda dan Pak Tatak dari Dewan. Jadi mau tidak mau memang kita harus berpikir strategis ya. Melangkah strategis dalam rangka APBD perubahan ini. Hanya memang kita bisa maklum APBD ini berubah yang sangat mungkin baru kali ini luar biasa ya, perubahannya. Dan itu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu. Bahkan saya mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 pengelola keuangan ya, pengelola keuangan itu tidak bisa dijerat dengan hukum pidana perdata maupun tun dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan sehubungan dengan ada COVID ini. Ini kan satu kebijakan yang luar biasa. Walaupun di sisi lain saya melihat kalau tidak hati-hati ini bisa berbahaya. Karena kita negara hukum, tetapi justru dalam hal ini dengan Perpu tersebut yang sekarang sudah menjadi undang-undang, artinya sudah disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang, itu justru peranan peradilan itu dihilangkan, jadi tidak bisa dituntut di hadapan peradilan pidana, perdata maupun tata usaha negara. Sehingga kalaupun ada tadi perubahan Perbup ya sampai 5 kali, kalaupun ada penyimpangan itu sulit untuk dituntut di PT UN atau mungkin perdata pidana. Demikian juga dalam pengelolaan anggaran. Nah ini yang harus hati-hati. Peran pengawasan itu menjadi sangat penting. Dan peran pengawasan ini kan ada pada Pak Tatak dan kawan-kawan. Ya, jadi fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Malam hari ini kita bicara fungsi anggaran sekaligus fungsi pengawasan. Ini harus sangat hati-hati.
namanya pengawas memang harus cermat dan teliti, telaten, Harus awas, dan kontinu ya. Iya. Komitmen itu yang tidak kalah pentingnya. Ini dengan adanya APBD perubahan ini kita mesti maklum, yang penting adalah nanti bagaimana implementasi dari perubahan itu. Apakah seharusnya tanpa ada COVID atau apa, dalam kondisi normal pun seharusnya namanya APBD itu untuk kesejahteraan rakyat, ya. Dan penyelenggara negara, DPR, legislatif, eksekutif itu kepentingannya untuk kesejahteraan rakyat. Yang penting arahnya ke sana. Iya. Dan ini kembali ke masalah pengawasan, Pak Tatak harus benar dan kawan-kawan harus benar-benar bekerja keras. Karena apa? Karena situasi semacam ini dengan bukan hanya perekonomian yang agak dalam tanda kutip kacau, hukum pun juga demikian. Gitu. Bahkan kita mendengar kan, kita membaca juga di berita Prof. Mahfud MD, Menteri Menko Polhukam ya, itu mengatakan hukum kita ya dalam tanda kutip kacau ya, saya tidak berani mengatakan kacau, benar-benar kacau itu. Nah, ini kembali ke masalah APBD, karena APBD pun itu juga diputuskan berdasarkan perda kan Pak Tatak ya, jadi tidak kemudian bupati merubah sendiri anggarannya, tapi harus atas kesepakatan atau harus atas persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Artinya bahwa APBD ini perubahan atau tidak berubah tetap untuk kepentingan rakyat. Itu dasolnya seharusnya. Baik. Nah, dalam prakteknya monggo nanti kita diskusikan. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pak ya, yang dulu dikenal dengan Undang-Undang COVID-19 Pak, Undang-Undang Corona Pak. Apakah berarti bahwa dalam pengelolaan keuangan nanti tidak akan terjadi pelanggaran hukum Pak Hambali? Dalam sepanjang atau sejauh dengan itikat baik, ya itikat baik, itu tidak bisa dituntut. Bagaimana kita melihat itu bunyinya itikat begitu pasalnya, pasal 27, gitu bunyinya begitu. Lah, pertanyaan Pak Wajan, bagaimana untuk buktian itikat baik atau tidak? Ini yang sulit. Kalau di ujungnya yang diambil bahwa tidak bisa dituntut, artinya buru-buru sudah tidak bisa dibawa ke peradilan tun, pidana maupun perdata, mana bisa kita membuktikan itu ada itikat baik atau tidak. Mestinya kan dibawa terlebih dahulu, baru di situ dibuktikan bahwa ini ada force mayor, ada ada kena asas pemaaf atau pembenar, nah baru. Tetapi kalau di ujungnya yang diambil bahwa tidak bisa dibawa ke peradilan pidana, perdata maupun tata negara, ya selesai, itu yang bahaya. Dan ini berkali-kali saya tulis, ada 3 kali mungkin saya tulis di media, bahwa Perpu atau Undang-Undang 2 yang sudah menjadi Undang-Undang 2 2020 harus diwaspadai. Semua pihak harus mengawasi, karena ini bagi saya sebagai orang hukum itu janggal. Jadi justru undang-undang itu menghapuskan peradilan kan. Nah, ini kira-kira dari para pengelola anggaran ini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini apa bisa juga mungkin ditafsirkan sebagai satu kesempatan Pak? Bisa Pak. Untuk memanipulasi anggaran, toh nggak bakal dihukum. Apakah bisa seperti itu Pak? Bisa, itu bisa terjadi penyeludupan. Tahun 97 kasus BLBI itu terjadi kan karena ini. Terjadinya sebelum krisis pada waktu itu ya karena adanya hal semacam ini. Jadi yang harus waspadai bukan undang-undangnya, karena undang-undang itu kan pasif ya. Iya. Dia menjadi aktif ketika penegakan hukum. Justru ketika ada orang yang numpang atau menyelundup di dalam undang-undang ini, itu yang harus hati-hati. Jadi bertindak dibalik atas nama COVID-19 itu yang mesti hati-hati. Jadi ya siapa yang ngawasi? Yang ngawasi ya DPR. Iya, baik. Ya, karena eksekutornya, pelaksananya kan eksekutif. Iya, baik. Baik pemirsa ya, dari penjelasan Pak Dokter tadi bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020,
maka siapapun yang mengelola anggaran ini sepanjang ada itikat baik tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, perdata, dan tata usaha negara itu Pak ya. Nah, disinilah kita hanya bisa menyandarkan satu-satunya harapan terhadap realisasi atau implementasi daripada APBD dan APBN ini kecuali kepada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itulah nanti yang akan kita perdalam lagi bagaimana Pak Tatak dan kawan-kawan selaku anggota Dewan untuk mengawal betul, mengawasi betul supaya para pengelola anggaran ini betul-betul bisa melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan koridor yang ada. Kita harus break sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
Ya, kembali bersama kami di acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai tema kita pada malam hari ini, APBD perubahan untuk siapa? Ya. Dan Anda yang ingin bergabung masih ada kesempatan, silakan hubungi kami melalui saluran SMS atau WA di 0821 333 55547. Dan saya akan lanjutkan untuk berbincang dengan narasumber kita. Ada Ibu Puji Rahayu dari Bapeda Kabupaten Bumen dan ada Bapak Tatak Sujoko, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bumen, dan juga Bapak Dr. Muhammad Hambali. Baik pemirsa, saya akan ke Bu Puji Rahayu dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Puji terkait dengan alokasi APBD murni maupun perubahan, ya, tapi belum begitu detail ya. Apakah dari APBD itu, APBD maupun APBD perubahan, apakah menghasilkan program-program yang memang betul-betul itu untuk kepentingan rakyat, Bu Puji? Jadi begini Pak, dari awal untuk yang APBD baik murni maupun perubahan kita kan sudah ada 5 prioritas Pak, sehingga kita tidak boleh merubah 5 prioritas itu. Apa itu? Dalam pembangunan. Jadi yang pertama kan kemiskinan, terus yang kedua yang pertama pertumbuhan ekonomi, perbaikan ekonomi, kemudian yang kedua penguatan ekonomi, kemudian kemiskinan, yang ketiga SDM, yang keempat daya saing, dan yang kelima itu untuk good governance. Jadi dari 5 hal tersebut ini harus kita pegang tetap sampai dengan APBD ini selesai. Artinya begitu ada masalah di dalam pelaksanaan kegiatan kita di triwulan 2 tadi kami sampaikan karena adanya COVID, maka 5 prioritas itu tetap masih ada Pak. Tetapi yang lebih utama ini kan kalau tadi disampaikan untuk adanya COVID, maka dari yang pertama itu adalah dampak dari COVID. Kemudian yang berikutnya adalah kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial supaya masyarakat itu tetap bisa dapat dikatakan hidup lah daripada dengan adanya dampak COVID tersebut. Jadi artinya yang tadi ditanyakan itu tujuannya masih tetap prioritas kita. Cuma mungkin kan lebih bergeser kepada penanganan COVID. Kalau dilihat lagi penanganan COVID yaitu tetap pemulihan ekonomi. Itu juga masyarakat ya Bu ya? Iya. Nah itu dari sekian anggaran itu kira-kira alokasi yang untuk penanganan dampak COVID ini sampai berapa persen Ibu? Saya lupa persentasenya ya, tapi untuk penanganan COVID kita dari BTT yang biaya tak terduga yang tadinya 1 miliar ini menjadi ada kenaikan menjadi 15-an miliar, naikkan 14 miliar. Kemudian di refocusing juga ada untuk kegiatan, difokuskan untuk kegiatan kesehatan, ini juga sampai sekitar 17-an miliar. Terus kemudian ada lagi untuk jaring pengaman sosial nih Pak. Iya, 13,7 miliar. Artinya angka-angka yang disebut Bu Puji tadi kan sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi ya dari postur anggaran secara keseluruhan kan sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan tanyakan ke Pak Tatak. Tadi Bu Puji Rahayu sudah menjelaskan bahwa sebentar Pak, bukan tidak mempengaruhi, tetap mempengaruhi karena kita anggaran pendapatan kita itu berkurang 213 miliar. Berkurangnya kenapa Bu? Berkurang itu untuk penanganan COVID di pusat. Jadi sehingga di Kabupaten Kebumen tidak diluncurkan dana sebesar 213 miliar. Itu pengurangan ya? Pengurangan pendapatan ya Pak. Betul. Termasuk baik juga dari DAK, kemudian DAU, kemudian juga dana bagi hasil, dana perimbangan. Ya baik. Saya kembali ke Pak Totok ya. Dari penjelasan Bu Puji tadi bahwa APBD ini tetap meletakkan pada 5 prioritas. Betul. Ekonomi, kemiskinan, dan sebagainya. Saya kira secara teoritis itu sudah bisa kita katakan bahwa APBD ini larinya nggak kemana-mana kecuali untuk kepentingan rakyat. Nah sekarang Pak Tatak selaku anggota Dewan yang juga sering bertemu dengan konstituen kan begitu. Apakah dalam realisasinya itu memang betul-betul sudah menyentuh kepentingan rakyat?
atau belum itu Pak ya? Jadi mungkin bisa saya jawab begini, terkait dengan masalah apa yang menjadi sebuah prioritas terkait dengan bukan pasca COVID ya, ke era new normal yang sekarang masuk di dalam APBD perubahan. Memang ada sebuah ketentuan 5 hal yang tadi disampaikan oleh Bu Puji itu harus kita kawal. Dan tentunya kalau ada 1-2 masyarakat yang belum tahu itu sangat wajar. Salah satu contoh bahwa terkait dengan anggaran berkaitan dengan penguatan ekonomi, ini juga sudah diluncurkan oleh pemerintah daerah, yang diantaranya dengan angka yang tersiapkan 13 miliar lebih, yang barangkali beberapa waktu lalu sudah meluncur terutama di Gombong ya Bu, itu sudah kemarin terkait dengan masalah salah satu diantaranya JPS. Dan ini sebenarnya peran pemerintah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi di tingkat desa pun, bahwa kepala desa yang hari ini mendapatkan DD di 2020, mereka pun juga harus meluncurkan lagi bantuan untuk kepada masyarakat yang dalam hal ini rata-rata 900 per bulan kali 3, karena akan 3 bulan ke depan harus bahwa kepala desa itu harus mengalokasikan anggaran kepada pihak-pihak yang memang perlu dibantu. Sehingga kalau dalam hal ini dikatakan masyarakat tidak tahu, barangkali betul. Hanya 1-2, tapi yang lain saya yakin pasti tahu. Barangkali yang harus bisa dipertanyakan oleh Pak Warjan, barangkali anggaran-anggaran di luar itu. Di luar yang berkaitan dengan masalah penanganan COVID. Karena di luar anggaran penanganan COVID dari dulu juga sudah ada kegiatan-kegiatan misalnya terkait dengan infrastruktur dan yang lain-lain. Ini mungkin yang mau tidak mau harus kita perketat pengawasannya, karena berhubung sebagian dana terserap untuk masalah COVID. Di satu sisi kegiatan-kegiatan infrastruktur akhirnya berkurang, maka mau tidak mau kan para katakanlah pengusaha jasa konstruksi kan mau nggak mau kan akan terjadi kekurangan lahan. Nah ini yang harus kita lakukan untuk menjadi sebuah pengawasan bagaimana uang negara itu bisa sampai kepada masyarakat secara real, sehingga tidak ada sesuatu hal yang memunculkan persoalan di kemudian hari. Baik, tadi dijelaskan Pak Dokter, Pak Tatak ya, bahwa karena ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu, sehingga penggunaan anggaran sepanjang itu masih menggunakan konteks penanganan COVID itu tidak dapat dihukum, tidak bisa dituntut, diproses secara hukum sepanjang itikadnya baik. Otomatis dari situ kita hanya bisa menyandarkan harapan satu-satunya untuk mengawal realisasi anggarannya adalah kepada Dewan. Nah, yang saya tanyakan, seperti apa Dewan ini menyusun strategi atau mungkin taktik pengawasan ke depan supaya betul-betul bisa mengawal penggunaan anggaran ini. Kalau pengawasan Dewan kok hanya masih biasa-biasa saja, ya kami terus terang aja tidak optimis bahwa pengawalan itu akan dapat berjalan secara efektif. Seperti apa Pak Tatak untuk konteks pada penanganan COVID ini? Kalau kita pertama akan sampaikan terkait dengan Perpu yang sudah menjadi undang-undangan, bahwa Perpu itu berlaku atau undang-undang yang berkaitan dengan Perpu itu berlaku untuk terkait dengan masalah anggaran yang digunakan untuk COVID. Karena sepanjang melakukan dengan itikat baik, artinya tidak akan memunculkan persoalan. Itu di awal. Tetapi bagaimanapun juga tidak menutup kemungkinan pada suatu saat itu akan muncul. Manakala itikat baik itu tidak bisa dilakukan. Ini pasti yang akan mengetahui hal itu adalah dalam hal ini auditor independen, dalam hal ini BPK. Sehingga pada suatu saat tentu penggunaan anggaran COVID, mau tidak mau pada saatnya pasti akan menjadi sebuah objek untuk diperiksa oleh BPK. Nah disitulah BPK punya kewenangan apakah layak atau tidak terkait dengan penggunaan anggaran untuk COVID. Kalau memang tidak, itu kan menjadi sebuah temuan. Lah, temuan itu tentu akan harus dipertanggungjawabkan pada saat menjadi sebuah temuan. Pasti harus dikembalikan. Nah, kalau itu didasari oleh itikat yang baik? Itikat yang baik itu nanti yang akan mengukur adalah hasil pemeriksaan.
Tidak bisa. Kalau begitu sudah ada Perpu, kita suka-suka saja kita gunakan. Nanti toh kita gampang sampaikan bahwa itu kita sudah menggunakan alasan-alasan itikat baik. Itu tidak bisa. Karena bahwa penggunaan uang negara pasti tidak akan lepas dari pemeriksaan dari negara juga, dalam hal ini melalui BPK. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang misalkan menganggap begitu ada Perpu sudah menjadi undang-undang, kita sah, kita aman, sudah kita lakukan saja. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau hari itu terjadi, pasti pada saatnya juga akan menjadi persoalan. Karena apa? BPK pasti akan melakukan pemeriksaan. Itu yang pertama. Terus berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dalam bentuk pengawasan barangkali tadi ya. Betul. Saya rasa, mohon maaf, bahwa pengawasan itu memang salah satu tugas pokok fungsi anggota Dewan dari 3. Karena di satu sisi harus melakukan pengawasan, kedua melakukan penganggaran, yang ketiga bagaimana membuat sebuah legislasi. Ini memang peran. Nah, kadang yang menjadi persoalan antara salah satu anggota yang satu dan anggota yang lain tidak bisa mencapai sebuah kolektif kolegial. Kenapa, Pak? Ya karena kan di masing-masing anggota Dewan punya pikiran dan punya otak sendiri-sendiri. Punya pikiran apa punya kepentingan? Saya tidak mengatakan kepentingan. Saya tidak mengatakan kepentingan karena saya datang ke sini, saya mengatasnamakan diri sendiri. Iya. Kalaupun itu mengataskan kepentingan, ya kepentingan saya pribadi. Gitu. Jadi, maka dalam hal ini peran pengawasan itu bukan berarti hanya sebatas untuk penanganan COVID dan anggarannya, tetapi justru masih lebih banyak yang diawasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di sini dianggarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, yang bagaimana peruntukannya itu sampai atau tidak. Sampai atau tidak. Maka dalam hal ini sebenarnya, meskipun hanya berdiri satu anggota Dewan, itu bisa saja melakukan pengawasan. Yang jelas dan pasti bagaimana peran anggota Dewan itu masing-masing personnya. Karena kalau untuk mendapatkan sebuah tujuan kolektif kolegial, saya sendiri sudah mencoba luar biasa. Karena kita punya pikiran sendiri, dan barangkali juga tujuan sama, tetapi kadang kita untuk mempersepsikan sama itu kita kadang mengalami kesulitan. Sudah ada mungkin semacam apa koordinasi, apa briefing di kalangan teman-teman Dewan bahwa paling tidak itu ada satu penguatan bahwa sekarang kita sebagai Dewan harus melakukan pengawasan lebih ketat. Ada semacam itu enggak ini Pak Tata? Banyak hal itu dilakukan. Tentu saya hormat dengan teman-teman bahwa mereka juga cukup serius. Tetapi dalam keseriusan
pemirsa, kami mohon maaf ya, Pak, acara tadi sempat terputus karena ada gangguan listrik ya. Listrik sempat mati dan sekarang sudah nyala kembali sehingga acara bisa dilanjutkan. Dan sekarang saatnya saya harus membaca SMS atau WA dari pemirsa. Baik, SMS pertama. Selamat malam para narasumber. Menurut saya, karena Kebumen termiskin di Jateng, maka sebagian besar anggaran daerah mestinya fokus untuk penanganan kemiskinan. Prakteknya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pengirim SMS. Silakan ditanggapi. Bu Puji dulu mungkin, Bu. Oke. Baiklah, terima kasih pada penanya yang melalui SMS dari 08780800 sekian-sekian. Terkait dengan anggaran, memang Kabupaten Kebumen termiskin di Jawa Tengah. Tetapi kita ada juga anggaran-anggaran yang memang harus kita laksanakan sesuai dengan amanah dari pusat, seperti untuk penanganan pendidikan 20%, kemudian penanganan kesehatan 10%, dan tentunya kita juga sudah membagi untuk porsi penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kebumen. Dan kemiskinan ini tidak semuanya tertulis bahwa untuk penanganan kemiskinan, tetapi beberapa kegiatan di masing-masing OPD ini dilaksanakan tujuannya untuk penanganan kemiskinan. Jadi tidak seperti yang di dinas sosial dan PPKB itu langsung bunyi untuk penanganan kemiskinan. Tetapi kita juga misalnya membuat jalan akses itu juga membuka untuk penanganan kemiskinan agar tidak terjadi kesenjangan di dalam pembangunan. Kemudian kita juga mungkin membangun saluran irigasi itu untuk peningkatan masyarakat petani yang dalam rangka penanganan kemiskinan atau penyediaan stok bahan pangan. Iya. Kemudian juga di desa juga ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan kemiskinan yang langsung dilaksanakan oleh desa tersebut seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tatak selaku anggota DPRD. Iya. Berarti sekalipun dalam program tidak berbunyi untuk kemiskinan Ibu ya, tapi sebenarnya dari hampir semua program itu bermuara pada penanganan kemiskinan Ibu ya. Iya. Baik, ada komentar Pak Tatak? Saya sepakat dengan Bu Puji bahwa penanganan kemiskinan itu bukan berarti pemberian langsung. Karena untuk pemberian langsung pun itu kan juga sudah ada anggarannya. Iya. Sehingga kalau anggaran itu langsung diberikan, katakanlah bentuknya konsumsi, ini berikutnya nanti bagaimana? Misalkan kayak harapan Bu Puji bahwa penanganan kemiskinan itu diantaranya bagaimana kita harus bangun jalan atau infrastruktur yang mendukung yang semula mereka harus menggunakan jalan yang tidak layak, kemudian tiba-tiba menjadi layak, yang semula harus dengan biaya yang besar untuk menuju ke jalan, begitu jalan itu dibangun, otomatis kan di sini berarti bisa membantu untuk mengurangi beban kemiskinan, untuk mengeluarkan anggaran yang sebenarnya semula ada menjadi tidak ada. Ya, saya rasa saya sepakat dengan Bu Puji. Baik, demikian pemirsa dan juga pengirim SMS jawaban narasumber. Saya akan bacakan SMS berikutnya. Yang terhormat narasumber Pak Hambari dan Pak Warjan, sesuai judul APBD perubahan yang saya tanyakan, apakah dana desa yang peruntukannya untuk rakyat atau dibagikan, diambilkan dana yang untuk membangun desa baik fisik maupun non fisik, sedangkan dana tersebut benar-benar untuk kepentingan rakyat secara luas, misalnya dana untuk membangun bendungan kepentingan petani dipakai untuk BLT. Selanjutnya, apakah tidak dana lain untuk kepentingan BLT tersebut? Terima kasih dari Sahbani Petanan. Terima kasih Pak Sahbani. Ini pemirsa setia. Silakan singkat saja ini, Bu Puji mungkin ya. Jadi ini sebetulnya langsung ya kepada berkaitan dengan masalah hukum, sehingga sebetulnya aturan penggunaan dana desa juga sudah diatur oleh Permendagri, Pak. Sehingga mereka ada pos-posnya untuk yang pembangunan di desa, kemudian penanganan miskin dalam rangka COVID, kemudian juga untuk ada yang dibagikan langsung sesuai dengan aturan Menteri Dalam Negeri. Jadi tidak bisa kita dengan non sewu seenaknya saja menggeser-geser anggaran
tidak sesuai dengan porsinya. Jadi saya kira semua sudah diatur. Sudah ada aturannya, Sudah Bu, ya? diatur. Ada panduannya. Sehingga tidak bisa kita dengan seenaknya mau alih-alihkan anggaran yang untuk membuat bendungan dan lain sebagainya untuk dibagikan kepada masyarakat. Iya. Ada komentar singkat, Pak Dokter? Ini hubungannya dengan pengolah-alihan. Iya, itu enggak. Kalau pertanyaan bisa, tapi itu tidak boleh. Ya. Kalau sampai bisa itu persoalan hukum tersendiri. Dan apa namanya, justru yang saya pikirkan, kalau tadi saya sampaikan oleh Bu Kepala Bapeda dan Pak Tatak ya, jadi apa namanya, penanganan kemiskinan memang arahnya ke sana. Tetapi begini, dalam prakteknya ini mungkin bukan hanya pembagian atau distribusi, tetapi bagaimana penyadaran kepada masyarakat, kepada penerima itu, bahwa ini harus produktif. Seperti tadi sama Pak Tatak, jangan kemudian konsumtif. Dalam prakteknya lebih banyak konsumtif. Artinya apa yang diharapkan sebagai untuk pengentasan kemiskinan, penanganan kemiskinan dan sebagainya itu bisa tidak tercapai. Misalnya kayak BLT dibagi, itu ketika ada pembagian BLT, ya maaf ya, orang yang bekerja di tempat saya itu menerima, saat itu libur. Malah libur ya? Iya, nah ini kan justru mestinya dia semakin giat bekerja tetapi libur, karena apa? Ada uang, kemudian bisa belanja-belanja. Ini yang mungkin perlu disadarkan. Kemudian juga apa namanya, seperti pembangunan bendungan misalnya, ini ya saya kira memang skala prioritasnya itu harus sangat hati-hati di dalam masa COVID ini. Apapun new normal, kalau saya belum sependapat new normal, ini tetap masih COVID yang harus hati-hati. Karena istilah new normal yang selalu didengungkan itu seakan-akan COVID sudah selesai. Ya. Gitu ya. Baik. Demikian jawaban narasumber pada Pak Sahbani dan juga pemirsa. Saya akan lanjutkan membaca SMS berikutnya. Halo Pak Hambali, senior saya. Wah, ini siapa ini kok? Oh, Mas Yuda ini. Halo Pak Hambali, senior saya. APBD mengalami perubahan seolah dalam penggunaan jor-joran dalam penanganan COVID. Hukum seakan tak fungsi. Yang kita khawatirkan terjadinya penyimpangan. Gimana pendapat Pak Hambali dari Yuda Gombong kalau nggak salah? Kemarin ada Indonesia Gombong. Singkat Pak Dokter. Yes, begini, kalau jor-joran saya kira tidak demikian ya, tetapi memang ada terjadi perubahan yang sangat besar atau mungkin signifikan, itu memang iya, karena ini kejadian luar biasa. Ini walaupun apa namanya, belum dianggap undang-undang kebencanaan itu tidak diterapkan, loh. Sehingga kalau terapkan kan bukan lockdown, loh, tetapi apa namanya, social distancing. Bukan social distancing, tapi apa namanya, kekarantinaan ya. Harusnya kekarantinaan yang cuma kekarantinaan itu kan efeknya tanggung jawab pemerintah sangat berat, karena harus memberi makan, memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya orang tetapi juga hewan ternak ini yang tidak cukup mudah ya. Saya kira untuk apa namanya, kekhawatiran yang terjadi ya sejak awal diterbitkan Perpu, kalau saya tetap berpendapat itu sangat rawan, Pak. Karena apa? Karena sebenarnya tanpa harus ada kalimat itikat baik, hukum itu selalu melihat itikat baik. Hanya persoalannya pada kalimat tidak bisa dibawa ke peradilan atau senegara perdata maupun pidana, itu yang sangat berbahaya. Karena apa? Tidak semua kejadian itu bisa dibawa. Nah, dengan adanya statement atau hukum positif yang menegaskan tidak bisa dibawa, ini yang harus hati-hati, yang harus kita bersama-sama untuk melakukan pengawasan. Ya, baik. Demikian Mas Yuda ya. Kekhawatiran pasti ada. Bahkan banyak yang khawatir karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 seakan-akan itu melegalisasi tindak pidana korupsi, kan semacam itu, seakan-akan kan begitu. Iya, pasal 27 Pak, ya. Persisnya. Baik, saya akan ke Bu Puji lagi, masih ada sedikit waktu nih Bu. Pendapatan Kebumen sebenarnya dari mana aja nih Bu? Pendapatan kita yang PAD itu pendapatan asli daerah, yaitu dari pajak, restribusi,
kemudian juga ada bagi hasil, dana bagi hasil dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus Dari dari pusat? pemerintah pusat, yang semuanya itu dimasukkan ke dalam pendapatan. Jadi ada banyak sekali item-itemnya. Dari provinsi nggak ada bantuan, Bu? Ada, provinsi juga kita ada dana bagi hasil untuk pajak dari provinsi, kemudian juga ada dana apa namanya Pak? Lupa itu yang kemarin dipotong 370 juta. Ada Pak pokoknya. Iya. Lupa Baik. itu. Dana pendapatan aslinya masih kecil, Bu ya? Dana pendapatan asli daerah kita itu sekitar 400-an ya Pak ya. 417. Ya, 417, kemudian karena adanya COVID ini Terjadi berkurang. penurunan. Bertiga. Dari pusat ada berapa miliar, Bu? 317-an hampir turun 99. Iya. Ya jadi sebagian besar kita masih dari pusat Pak. Dari pusat ya? Iya. Dari 1,8. provinsi seberapa besar, Bu? Dari provinsi kemarin kita malah berkurang 370 juta. Yang angkanya sekitar 19-an. 19,5. Gimana Pak Tatak? Mungkin 19 ada miliar. penjelasan sedikit. Mungkin yang dimaksud Pak Warjan barangkali Banprop ya. Oh iya. Ya. Memang kalau untuk Banprop dari provinsi untuk 2020 terjadi penurunan ya, Bu ya. 370 juta. Ya, terjadi penurunan, bahkan itu pun terjadi setelah Diajukan. perubahan. Ya. Jadi kalau di anggaran murni kebetulan kami tidak mendapatkan. Tidak ada ya? Belum ada ya? Belum. Jadi baru setelah COVID ini baru muncul di APBD perubahan kurang lebih 19 miliar, koma 5 sekian. Cuma sedikit ya dari provinsi ya? Ya semuanya kan memang terjadi persoalan terkait dengan anggaran. Baik yang ada di desa seperti dana desa mau nggak mau ada sebagian dengan persentase yang cukup tinggi juga harus untuk penanganan COVID. Pemerintah daerah juga berkali-kali tadi Bu Puji menyampaikan bahwa terjadi refocusing, terjadi perubahan anggaran sampai 5 kali. Dan saya rasa bukan hanya kita saja, tetapi di provinsi maupun di pusat ya, pasti itu terjadi. Kalau dari pusat kan jenisnya kan ada DAK, ya, DAU. Kalau dari Banprop itu bentuknya apa itu Pak? Apa dana tunai apa? Kegiatan. Ya kegiatan. Kegiatan termasuk juga penanganan COVID, jaring pengawasan sosial. Untuk ini? COVID ya? ada juga ya? COVID untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Bukan untuk fisik Bu ya? Yang tadi yang ada yang biasa rutin juga ada yang untuk fisik. Oh gitu ya, baik. Kelihatannya waktu kita sudah habis ini Bapak Ibu. Saya kira saatnya kita untuk closing ya. Saya berikan kesempatan pertama ke Bu Puji untuk menyampaikan closing, nanti dilanjutkan Pak Tatak dan Pak Dokter. Silakan Bu Puji. Baiklah pemirsa Rati TV dan para narasumber yang kami hormati. Mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan di APBD perubahan yang memang waktunya cukup mepet ya Pak ya, untuk beberapa kegiatan segera dilaksanakan dan juga masyarakat ikut mengawasi pembangunan di Kabupaten Kebumen. Terima kasih Bu Puji. Pak Tatak silakan. Baik, dengan kondisi anggaran yang serba terbatas, mudah-mudahan terkait dengan anggaran-anggaran itu bisa dimanfaatkan secara sehat, bermartabat, dan tentunya untuk menuju Kebumen yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Tatak. Pak Dokter, terakhir. Baik, terima kasih Pak Warjan. Jadi saya ingin mengajak semua pihak kita, mari kita berpikir atau bersikap produktif. Meskipun banyak sekali saya tahu digelontorkan dana atau bantuan untuk masyarakat yang terdampak, jangan kemudian kita justru berubah sikap menjadi konsumtif. Kita tetap produktif di sela-sela atau di masa-masa yang memang semua mengalami kesulitan. Terima kasih. Baik, masih Pak Dokter, Pak Tatak dan Bu Puji Rayu. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Yang jelas bahwa APBD ini memang sudah seharusnya dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana menurut undang-undang itu ada semacam pemakluman atau pemaafan bahwa penggunaan anggaran untuk penanganan COVID ini tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, perdata maupun PT-UN. Tentunya ini menjadi perhatian lebih dari DPRD
untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Kemudian di luar itu, saya kira peran masyarakat juga tidak bisa dikecilkan. Masyarakat secara keseluruhan punya hak untuk ikut serta melakukan pengawasan apakah pelaksanaan pembangunan di Kebumen ini betul-betul sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, sesuai dengan koridor hukum atau tidak. Saya kira itu juga punya ada hak yang ada di masyarakat, dan ketika masyarakat menemukan hal-hal yang tidak tepat, bisa saja langsung lapor kepada wakil rakyat atau kepada aparat penegak hukum. Demikian acara kita pada malam hari ini. Kami harus undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.